selamat siang. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa psikologi UNJ semester 4 yang saat ini sedang melakukan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan kamu tentang narasi kuliah itu STEM dari sisi pengalaman, persepsi, dan dampaknya. Dan wawancara ini juga akan berlangsung sekitar 30 menit. Seluruh informasi yang kamu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik. Apakah kamu berkenan untuk diwawancara? Bersedia. Oke, sebelum kita lanjut, boleh gak kamu perkenalan diri kamu dulu? Nama saya Muhammad Sultan Afal, biasa dipanggil Sultan. Saya saat ini semester 4 di Fakultas Psikologi UNJ. Oke, kegiatan kamu sehari-hari ini ngapain aja? Mungkin selain kuliah juga mulai cari magang aja, dan juga kadang kalau lagi acara lagi butuh, saya sedang daily worker di bagian bakery sama pastry juga. Oke, kalau boleh tahu apa alasan utama kamu buat kuliah? Alasan buat kuliah mungkin ya melanjutkan jenjang pendidikan aja, karena memang prospek dari sekolahnya sendiri memang di SMA saya ini banyak mayoritasnya langsung kuliah, jadi terikut juga, dan goalnya kan juga buat masuk PTN gitu. Terus juga memang melanjutkan minat aja juga sih. Oke, sebelum kamu masuk kuliah, ada gak gambaran ideal kamu tentang dunia perkuliahan? Mungkin idealnya itu ya mahasiswa jadi lebih mandiri, terus juga mungkin dibanding dengan masa sekolah itu lebih ada rasa individualitasnya sedikit lebih tinggi aja. Terus juga buat pemahaman materinya juga lebih fast pace-nya gitu. Terus beban akademiknya mungkin juga agak lebih berat gitu. Oke. Menurut kamu ada gak kesan positif dan negatif di dunia perkuliahan ini? Mungkin kalau positifnya ini perkuliahan secara umum atau memang pengalaman kuliah saya di sini? Pengalaman kamu aja nggak? Kalau pengalaman kuliah di sini mungkin positifnya itu kayak banyak rasa kekeluargaan yang tinggi gitu. Jadi mungkin nggak terlalu individualitasnya itu nggak terlalu kerasa. Terus juga karena mungkin dari segi lokasi juga ini lebih dekat dengan Jakarta Pusat juga, jadi mungkin kalau bepergian kemana-mana itu jadi lebih enak gitu. Terus aksesibilitas transportasi umumnya juga enak. Terus buat kualitas dosennya juga lumayan memapani gitu, dan juga beberapa dari mereka juga tenaga ahli profesional juga kan, jadi memang bisa kasih contoh klien-klien mereka seperti apa ke kita, dan jadi bahan pelajaran gitu. Mungkin kalau negatifnya mungkin dari segi fasilitas gedungnya, mungkin dari beberapa waktu lalu mungkin ada beberapa yang mungkin belum direnovasi atau belum diupdate. Terus juga buat pemrosesan kayak birokrasi persuratan atau kayak perizinan itu masih agak sulit menurut saya dan juga menurut teman-teman juga. Dan mungkin kalau di sini buat channel networkingnya itu nggak terlalu banyak, karena setahu saya itu di FPSI UNJ itu nggak gitu banyak institusi atau kayak lembaga atau perusahaan yang bekerja sama kampus ini. Jadi buat karirnya emang benar-benar pencariannya mandiri, dan mungkin kalau ya gambaran kasarnya dari kitanya mungkin bekerjanya sedikit lebih keras buat menyetarakan diri dengan mungkin kayak teman-teman yang di universitas yang top 10 atau top 5. Pernah gak kamu ngerasa kuliah itu nggak sesuai sama ekspektasi kamu? Mungkin kalau dari segi institusinya
Iya, dan mungkin dari segi kurikulumnya juga, tapi tidak tidak menjadi penilaian saya secara keseluruhan itu perkuliahan bagaimana. Mungkin kecacatannya baru ya beberapa aspek, atau mungkin di saat-saat sekarang ini aja. Mungkin kalau dari segi kurikulumnya itu mungkin pengajarannya saya rasa terlalu banyak flip classroom gitu, jadi ceramah dosennya yang kurang, dan kayak fasilitas bukunya menjadi komoditas yang wajib kita beli, dan juga akhirnya jadi ya beban finansial juga gitu kan, karena emang ternyata ada beberapa dosen yang mewajibkan bukunya beli, dan materinya tuh nggak dikasih gitu ke kita, jadi ya ada bebannya di situ. Terus mungkin juga tadi sih yang segi negatifnya yang dari fasilitas dan juga channel networking itu. Karena kita ngomongin dunia perkuliahan, kamu pernah gak sih dengar kata-kata narasi kuliah itu scam? Pernah dengar, tapi kayak ya udah sekelibet aja, karena saya ngerasa itu ya argumen yang cukup bodoh, jadi ya udah saya lihat terus ya udah saya lewatin. Kalau boleh tahu kapan tuh kira-kira kamu tahu narasi tersebut? Mungkin sekitar kelas 12 SMA. Oh, jadi sebelum masuk kuliah udah pernah dengar narasi gitu ya? Kamu pernah gak sih ngomongin narasi itu bersama teman-teman kamu? Boleh diceritain nggak kayak gimana? Kalau ngomongin narasi gitu sih enggak sih, enggak sama teman-teman, tapi emang ya banyak terlihat diskusi secara online ya aja sih. Oh, jadi ngelihat di media sosial orang-orang berdiskusi tentang itu ya? Fotoin lagi ya. Oke, berdasarkan pernyataan kamu tadi bahwasannya kamu tidak begitu banyak berkomunikasi ya sama teman kamu, hanya melihatnya dari media sosial. Oke, ketika kamu mendengar narasi itu di media sosial, sebenarnya apa sih yang kamu rasain? Tidak begitu ngaruh di saya, karena memang saya rasa motivasi saya buat berkuliah itu emang cukup besar, dan mengingat job market di Indonesia sekarang juga banyaknya yang ya butuh sarjana semua gitu buat mungkin yang posisi mayoritas gitu, apalagi menjadi tenaga ahli gitu. Jadi ya memang butuh kualifikasi itu, dan juga saya kurang merasa kalau narasi yang ada di diskusi itu tuh nggak mencerminkan apa yang ada di sekitar saya gitu. Oke, sekitar kamu itu seperti apa misal? Mungkin kayak teman-teman sebaya, terus juga orang-orang dewasa yang sudah cukup atau lebih mapan gitu, karena mereka yang ya memang backgroundnya sudah berkuliah gitu, dan teman-teman sebaya saya juga ya bermotivasi buat kuliah. Oke, tapi mungkin saya mau tanya terkait dengan pernah nggak kamu membandingkan diri kamu sama orang yang mungkin sudah bekerja tapi sukses tanpa kuliah? Untuk ngebandingnya mungkin iya, cuman tidak saya terlalu pikir panjang, karena saya rasa orang yang memang sukses tanpa kuliah itu kan faktor lainnya kan banyak ya, nggak semata-mata dia hanya melanjutkan jenjang pendidikannya, mungkin dari dia melanjutkan bisnis keluarganya, atau dia punya channel tertentu, atau dia memang ya takdir lainnya yang untuk menjadikan dia sukses, tapi mungkin itu hanya sepersekian kecil dari masyarakat yang memang tidak berkuliah, yang ya kecilnya saja yang menjadi sukses. Oh, jadi menurut kamu yang tidak berkuliah tapi sukses itu hanya sebagian kecil ya kan? Oke, tapi menurut kamu sendiri awalnya dari mana sih narasi ini tuh muncul gitu? Saya rasa dari kreator Timothy Ronald kalau nggak salah. Ya. Kenapa kira-kira? Karena banyak
konten-kontennya yang saya rasa itu persuasif, dan mungkin kalau dilihat dari kacamata middle class yang background-nya mungkin tidak terlalu berpendidikan gitu, atau yang memang banyak dari latar belakangnya blue collar, mungkin saya rasa konten beliau ini cukup digestible untuk mereka, dan karena mungkin sifatnya yang persuasif juga, jadi mungkin mereka masyarakat dari kalangan itu cukup terpengaruh gitu. Oke, jadi karena backgroundnya sendiri si Timothy Ronald ini persuasif ya. Oke, tapi kan juga ramai ya fenomena soal sarjana pengangguran. Dan menurut kamu itu jadi pengaruh yang signifikan terhadap narasi kuliah itu kan? Menurut saya enggak, karena dari budaya Indonesia sendiri yang ya memang salahnya agak struktural gitu, jadi memang menuntut cuma jurusan-jurusan yang mungkin yang mayoritas atau jurusan besar yang memang berpeluang besar untuk bisa masuk di dunia karir gitu. Dan mungkin kalau yang ngelihat dari job market yang sekarang juga demand-nya tuh tidak sebanyak supply-nya gitu. Oke, jadi karena supply-nya lebih banyak daripada demand-nya. Dan tergantung sama tadi ya fakultas atau mungkin jurusannya. Kalau misalnya kamu sendiri di psikologi, sesuai nggak sama job market sekarang? Mungkin yang cukup banyak sih, karena mungkin selain dari menjadi tenaga ahli menjadi psikolog itu masih bisa menjadi bagian dari HR di perusahaan, atau menjadi konsultan SDM, atau menjadi psikolog dalam perusahaan itu, atau ya masih banyak pilihan karir lain yang bisa dipilih dari menjadi sarjana psikologi. Oke, jadi karena kamu merasa kalau misalnya job marketnya ini ada, maka kuliah itu scam, itu tidak mempengaruhi kamu banyak ya. Tapi pernah nggak sih narasi ini tuh sebenarnya kamu jadi pertimbangan gitu untuk akhirnya memilih jurusan kah atau melanjutkan kuliah gitu? Mungkin kalau kuliah itu scamnya lebih fit ketika kalau situasinya itu kuliahnya tidak memenuhi ekspektasi gitu. Kayak semisal mungkin dari segi institusinya, atau ya tadi dari demand yang sebenarnya nggak menguntungkan bagi ya orang-orang yang sebenarnya kuliah itu minat buat belajar gitu. Maksudnya belajar di disiplin ilmu mereka yang mungkin lebih niche gitu. Oke. Berarti semisal seperti itu ya, kamu merasa sebenarnya kuliah ini worth it atau enggak sih? Yang kamu jalanin sekarang? Worth it aja. Apa yang bikin kamu merasa worth it? Ya dari pengalaman belajarnya sudah cukup holistik, dan mungkin dilihat dari matriks kurikulumnya juga saya rasa ini yang ada di UNJ itu mengcovernya tuh saya rasa semuanya, dari segi saintek dan juga sosum, karena mungkin ada beberapa universitas bahkan yang universitas besar tuh cakupan mata kuliahnya saya rasa tidak se-diverse yang ada di UNJ gitu. Tapi kalau diverse UNJ ini kamu merasa sebenarnya sesuai sama realitas di dunia kerja atau dunia di luar kuliah sih? Cukup relevan saja, karena mungkin saya minatnya ke bidang SDM, cuman mungkin yang agak disayangkan mungkin buat teman-teman yang milihnya klinis gitu, karena kan di sini tidak menyediakan peminatan buat klinis, hanya 2 saja gitu. Oke. Tapi kembali lagi ke narasi kuliah itu scam gitu ya. Kamu merasa status kamu sebagai mahasiswa ini dipengaruhi sama kuliah itu scam nggak? Enggak sih. Enggak sih. Enggak. Oke. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih tentang
kuliah itu scam ya, tentang narasi itu kan berarti kamu udah tahu dari SMA berarti kan. Nah menurut kamu apa sih faktor yang paling berperan dalam penyebaran narasi tersebut? Faktor penyebarannya mungkin dari masanya si kreatornya itu sendiri, mungkin pada saat itu dia sudah punya banyak followers dan juga mungkin dia tiap up konten itu engagementnya nggak dari followersnya doang, tapi banyak yang langsung dari general public tuh banyak yang lewat videonya dia, dan mungkin dari faktor reach atau engagementnya itu yang menjadi orang kayak banyak share, terus jadi banyak yang terpersuasi juga karena narasi itu, dan mungkin yang terpersuasi itu merasa fit dengan latar belakangnya mereka. Jadi berarti masa yang dia lihat dari video itu gitu. Terus kalau menurut kamu kan pasti kan ada mahasiswa yang percaya dan tidak percaya dengan narasi tersebut kan. Terus kenapa sih ada mahasiswa yang bisa percaya dengan narasi tersebut? Kalau menurut saya mungkin karena dia entah kuliahnya karena dipaksa orang tuanya, atau mungkin dia kuliahnya jurusan yang bukan pilihan dia, atau kayak pilihan yang sebenarnya buat cadangan, atau ya mungkin saking dia dirugikan dengan institusi atau juga job marketnya, atau juga dari pengalaman belajarnya, mungkin saking dia dirugikannya, mungkin dia ya percaya narasi itu gitu. Berarti dari internal diri dia sendiri gitu ya. Yeah. Oke. Balik lagi ke narasi, penyebaran narasi, menurut kamu seberapa besar sih peran media sosial dalam penyebaran narasi tersebut? Besar banget, karena ya mungkin kalau nggak ada media sosial, narasi kuliah itu scam itu nggak bakalan ada sih gitu. Terus kalau menurutmu apa solusi dari penyebaran itu? Apa yang bisa digunakan agar menghentikan penyebaran tersebut? Sebenarnya bukan dari penghentikan ya, Atau karena mengatasi gitu? ya karena sangat tidak mungkin. Maksudnya akan banyak kreator-kreator seperti Timothy Ronald yang lainnya yang bisa membahas atau menggagas narasi serupa, dan ya tetap di share-nya tuh banyak-banyak juga gitu. Jadi apa yang perlu ditekenin sih gimana memprioritaskan ke kalangan middle class ini, mungkin ke grassroots juga, gimana pendidikan itu sangat penting, dan juga gimana pendidikan itu bisa menguntungkan buat prospek karir mereka ke depan, terus juga buat masa depan mereka, dan juga gimana cara mereka percaya bahwa belajar itu bisa dari lahir sampai mati gitu belajarnya gitu. Dan buat kuliah ini sekarang kan juga menjadi tolak ukur gimana kualitas SDM-nya di negara ini sekarang gitu kan, secara kasar. Mungkin penekanan itu yang perlu diberikan, dan juga mungkin pecahan lainnya itu kayak strategi belajarnya, terus juga kayak transformasi kurikulumnya juga, mungkin itu yang perlu dibenahin. Dan mungkin juga itu dari gimana mereka percaya kuliah itu sekarang, mungkin dari cara belajar mereka yang kurang benar, atau bahkan cara mereka diajarinnya yang kurang benar, jadinya mungkin mereka bisa percaya itu. Oke. Berarti menurut kamu banyak ya solusi yang bisa dicanangkan untuk hal tersebut. Tapi kalau menurut kamu, apakah sistem pendidikan di Indonesia ini sudah relevan dengan kebutuhan sekarang? Belum. Kalau semisal bisa dispesifikan kebutuhannya apa, dan yang pemerintah Indonesia ngapain buat pendidikan itu, kira-kira dari Anda itu? Ya seperti mungkin kan tadi sudah dijelaskan tentang narasi kayak kebutuhan di sekarang sama kerja itu nanti gimana berbeda yang diajarkan seperti itu. Oke. Mungkin
Iya, mungkin bahas dari kurikulumnya dulu. Mungkin kalau fokusnya yang sekarang itu kan uh, terlalu ketara ya, kayak pendidikan Indonesia sekarang tuh mau nge-mirror banget dengan apa yang ada di Finlandia kalau nggak salah gitu, dan penerapannya justru jadi salah karena gimana strategisasinya itu, siswa-siswa sekarang malah makin jadi nggak minat buat belajar gitu karena terlalu apa ya, terlalu drastis perubahannya. Terus juga kayak gimana ya, mungkin mereka yang dulu mungkin dulu yang mereka biasa diceramahin, terus juga mungkin lebih ke audio visual, sekarang malah mereka yang harus dituntut beban akademiknya lebih banyak, dan juga peran pengajarnya itu mungkin kayak lebih minim. Sebenarnya kayak tergantung bagaimana dari pusatnya itu menstrategisasi ke bawah-bawahnya gitu. Itu kalau dari kurikulum. Kalau dari job marketnya sendiri, mungkin kalau yang tadi saya bilang jurusan yang lebih niche itu mungkin karena lembaganya juga, misal nih kayak dari saintek yang kayak FMIPA gitu-gitu, itu kan mereka lembaganya either yang terlalu terpelosok atau ada di pusat kota-kota besar, tapi ya posisinya cuma butuh beberapa orang doang, sedangkan kayak demand-nya cukup banyak juga seperti itu. Dan mungkin mereka juga melihat kayak penggajiannya itu mungkin tidak sebesar dengan lulusan jurusan-jurusan tertentu gitu. Jadi mungkin ya apa yang perlu dibenahi itu ya dari situ sih, dari bagaimana lembaga mengkompensasi pekerjaannya, dan juga gimana lulusan itu bisa fit dengan jurusan mereka gitu sih. Oke, berarti menurut kamu banyak hal-hal yang mungkin kurang dari sistem pendidikan Indonesia juga gitu ya. Jika kamu dikasih wewenang nih untuk mengubah hal itu, sesuatu itu, apa yang akan kamu ubah sih dari perkuliahan Indonesia atau sistem Indonesia ini pendidikan? Mungkin dengan mengimbangi antara flip classroom dan juga peran dosen gitu sih. Maksudnya kayak nggak terlalu banyak di kelas. Mungkin kalau yang di jurusan-jurusan tertentu yang punya kayak misal kalau di hukum kan mereka ada law firm. Kalau di sini kita punya kayak biro psikologi atau assessment center. Mungkin kayak dari dosen atau dari dekannya itu bisa apa ya, planning buat kayak visit-visit gitu. Terus juga kayak kasih insight buat mahasiswanya, mungkin dari undang tenaga ahli profesional dari luar. Terus juga tiap kampus saya rasa juga perlu career center yang merata. Jadi career centernya tuh biar perusahaan-perusahaan yang ya dianggap gede itu bisa nge-reach semua kampus doang, nggak yang top 3 atau top 5 doang gitu. Terus juga gimana ya, pemerataan fasilitasnya juga. Mungkin kalau di PTN kan mereka ngeraup uang dari UKT-nya itu kan juga cukup tinggi ya. Dan setahu saya itu mereka ngeraup UKT, tapi duitnya itu harus disalurin dulu ke pusat, terus pusatnya baru nyalurin lagi sepersekian persen itu ke kampus-kampusnya gitu. Nah mungkin dari skema itu tuh yang menurut saya agak salah, karena ya harusnya UKT yang disalurkan ke kampus ya buat kampus ya, untuk kampus, buat mahasiswanya semua, dikembalikan dalam bentuk fasilitas gitu. Dan menurut saya tidak harus segitu banyaknya
kantor pusat seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Oke, baik. Udah. Oke. Mungkin kalau misalnya saya boleh tanya lagi terkait dengan narasi kuliah itu scam, kan kita tahu ya kalau misalnya banyak sekali yang ternyata belum berkuliah tapi punya anggapan soal kuliah itu scam. Menurut kamu kenapa itu bisa terjadi? Mungkin tadi sudah terpersuasi dengan konten-konten seperti itu, dan juga dia melihat lingkungan sekitar dia, teman-teman sebayanya, terus juga mungkin kayak keluarganya, sanak saudaranya yang mungkin tidak sedikit yang sedikit berkuliah, jadi dia tidak dapat akses atau insight tentang gimana melanjutkan jenjang pendidikan. Mungkin itu aja kali ya, sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih sebelumnya Mas Sultan sudah menjadi responden untuk kami. Ada lagi masalah? Ada lagi masalah? Sudah. Oke. Terima kasih Terima banyak. kasih.